Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saudara, saya memberitahu kepada saudara tentang kisah tokoh inspiratif di dalam Alkitab. Alkitab mencatat seorang pahlawan iman, yaitu seorang wanita. Kehidupannya dahulu tidak dianggap, tapi ketika dia bersama dengan Yesus, kehidupannya menjadi teladan bagi banyak orang. Ibrani 11 ayat 31 mencatat tentang kehidupan seorang Rahab ketika dia memilih untuk percaya kepada Allah Israel. Yang pertama saudara, belajar dari kehidupan Rahab tentang intimidasi. Kita tahu bersama Rahab itu mempunyai kehidupan, dia adalah perempuan sundal dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Tapi saudara, keadaannya menjadi seorang perempuan sundal tidak membuat dia mundur atau tidak membuat dia tidak maju untuk percaya kepada Yesus. Tapi dengan keadaannya dia tidak termakan dengan intimidasi. Dia tidak terintimidasi keadaannya di masa lalu, dia tidak terintimidasi keadaannya sekarang, tapi dia menang. Begitu juga dalam kehidupan saudara. Kalau kita punya masa lalu, jangan terintimidasi saudara. Masa sekarang pun yang coba mengintimidasi saudara tidak bisa. Sebab percaya saudara, ketika engkau menang atas intimidasi, itu berarti iblis yang kalah atas kehidupanmu. Amin. Yang selanjutnya kita belajar dari Rahab. Dia mempunyai keputusan yang benar dengan menyembunyikan pada waktu itu kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua. Ini membuat dia mengambil keputusan yang benar walaupun memiliki resiko. Dia punya resiko bisa dihukum mati oleh pemerintah kota Yeriko. Tapi tidak saudara, dia tetap memilih keputusan yang benar. Karena apa? Dengan keputusan yang benar, dia akhirnya menemukan kehidupannya. Dalam kehidupan kita, pilihlah Yesus sebagai keputusan saudara yang benar. Walaupun kita punya resiko. Resiko apa saudara? Kita ditolak, kita dikucilkan, kita diasingkan, dianggap bodoh. 1 Korintus katakan dianggap bodoh. Salib adalah kebodohan bagi yang tidak percaya. Tapi bagi kita, saya dan saudara, salib adalah kemuliaan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Matius juga mengatakan ucapan berbahagia. Bersyukurlah ketika kita karena nama Yesus kita mengalami penderitaan sebab Tuhan memperhitungkan segala-galanya. Amin. Yang selanjutnya saudara, dari Rahab kita belajar. Dia percaya sepenuhnya pada Tuhan Allah Israel, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sebab mengapa saudara? Sebenarnya Rahab tidak punya pengalaman pribadi. Dia hanya mendengar dari cerita orang. Yosua 2 katakan dalam ayat 9 dan 10. Rahab hanya mendengar dari kisah bagaimana Allah membuka jalan, membuka laut untuk bangsa Israel. Tapi itu sudah cukup bagi Rahab untuk percaya, menyerahkan imannya hanya kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, yang dia temukan, baik Rahab secara pribadi, keluarganya diselamatkan pada waktu itu. Tapi ada bonus dalam kehidupan seorang Rahab saudara. Dia menjadi berada di dalam sisilah juru selamat, sisilah Yesus. Ini memberikan arti kepada kita bahwa apa yang kita pilih tidak akan pernah salah. Apalagi kita memilih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita pilih Yesus, kita akan menemukan tujuan kehidupan kita seperti Rahab. Hidupnya yang dulu menjadi perempuan sundal, akhirnya mengalami perubahan ketika dia memilih yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia temukan tujuan hidupnya. Bahkan saudara, dia menjadi berkat sampai hari ini. Di firman Tuhan Ibrani katakan dia menjadi tokoh inspiratif, pahlawan iman, seorang perempuan yang tidak dianggap, yang dikucilkan oleh masyarakat, yang dianggap sampah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia memilih pilihan yang benar, ketika dia menolak intimidasi, dia menang atas intimidasi dalam hidupnya, akhirnya dia temukan bahwa dia menjadi berkat. Dan hari ini saudara, kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan kita semua diciptakan Tuhan untuk satu tujuan, yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi rekan pekerjaan, rekan di pelayanan. Dimanapun saudara diutus oleh Tuhan, engkau akan menjadi berkat asalkan apa? Kita temukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.